telah berkata Kiai Mu'allim tentang bab kesabaran yang dibagi 3 hal. Yang pertama, sabarnya orang awam dalam menghadapi maksiat. Artinya sabarnya orang awam dalam menghadapi maksiat tidak boleh dengan nafsunya, tapi dengan penuh kearifan apa yang mereka dapati dari gurunya. Kalau seumpamanya kita ngadepi maksiat tidak dengan kesabaran, sama halnya ada api kita siram dengan minyak. Dampaknya maksiat itu semakin menjalar. Tapi apabila kita menghadapi maksiat dengan penuh kesabaran, justru disitulah kita akan menemukan hikmahnya apa yang ada di dalam diri kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taatnya, sabarnya orang-orang yang tingkatan menengah. Artinya tingkatan yang menengah, para beliau meningkatkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya di dalam taatnya kepada Allah luar biasa. Terkadang kita menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, masalah rezeki, masalah lain-lainnya, kita baca, minta, berdoa kepada Allah dan kita bermunajat kepada Allah, tapi lama untuk menunggunya dikabulkan. Subhanallah, lama sekali atau cukup lama. Sabarkah atau tidak, ataukah menambahkan ketaatan kita kepada Allah atau tidak, atau ketaatan kita min jubatin minal mukhlasin atau tidak. Kalau kita tambah introspeksi, keikhlasannya mulai muncul. Nah, setelah dirinya ta'alluqnya kepada Allah luar biasa, cuman teli karo Allah Ta'ala tenanan baru nyoh iki hajate. Tapi bagi orang-orang yang khos, yang luar biasa, justru kalau diberi takut kalau syukurnya hilang. Ini orang-orang khos, ojo ditiru, jangan ditiru, ini kelasnya kelas berat. Cuma kita memberitahu aja, jangan sok-sok ditiru. Nantinya ayang-ayangnya dijak guyon dewe. Nah, itulah diantaranya. Ini jadi yang namanya tasawuf itu jadi bukan sengarane tasawuf itu kelambine lawas ngeluthuk, ini bukan itu tasawuf. Tasawuf niku adalah tasfiyatul qulub, untuk membersihkan hati, itu tujuan tasawuf. Kalau sudah bersih hatinya, kita bersihkan pola pikir kita, otak kita pikir. Kalau otak kita sudah pakai tasawuf, tidak mungkin otak atau akal kita dijadikan imamnya. Itulah intinya. Maka dari itu cukup sekian dulu para habaib kita, para ulama kita dari negeri luar itu luar negeri ini baru berdatangan, akan memberikan insyaallah yang sangat manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil nunggu beliau. Ya. Laporan. الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعظم الله لكم بركة يوم الجمعة فإنها في هذه الصبيحة هي مباركة في كل يوم فكيف بها ببركة يوم الجمعة. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang berlimpah di hari yang penuh berkah ini, sebagaimana setiap pagi hari kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah, apalagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دعا ببركتها وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Yang mendoakan agar kita mendapatkan keberkahan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadisnya beliau berdoa, ya Allah berikanlah kepada umatku keberkahan di pagi hari, di hari Jumat. هذه البركة للمستيقظ في بيته. Keberkahan ini bagi orang-orang yang bangun di rumah mereka, وللزارع في حقله. dan bagi orang-orang yang bekerja di ladang-ladangnya, وللساعي لاكتساب رزقه. dan bagi siapapun di pagi hari yang sedang bekerja mencari rezeki. فكيف بالقادمين إلى مجلس العلم والذكر. Dan bagaimana jikalau mereka saja yang bekerja dan di rumah saja mendapatkan keberkahan, bagaimana dengan orang yang di pagi hari, di hari Jumat datang ke majelis zikir, ليحتشدوا في مجمع كهذا المجمع تحت الشمس وفي هذا الزحام. apalagi di majelis seperti ini kita berkumpul dengan banyak orang di bawah terik matahari. فيحسن هنا الدعاء بكل ما يرجوه الإنسان من خيرات الدنيا والآخرة. Maka yang hadir ke majelis seperti ini akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. ويأتي مجلسكم هذا وقد عقد صاحبه الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية في ختام هذا المؤتمر الذي يعتنى فيه بدراسة أعظم مقامات الدين وهو الإحسان، مؤتمر للتصوف العالمي. Dan pada hari ini majelis yang diselenggarakan oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya juga bertepatan pada penutupan muktamar yang penting. Muktamar yang di dalamnya membahas perkara-perkara penting dalam ilmu agama, khususnya tentang ihsan. فإذا كان ديننا فيه من الفقه والشرائع والعقائد لكن أعلى رتبه وأعلى درجاته مقامات المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Di dalam Islam ini banyak sekali kita diajarkan mulai daripada ilmu syariat.
ilmu akidah, dan yang paling agung daripada itu yaitu ilmu muraqabah. Senantiasa kita menyadari jikalau kita dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan ilmu ihsan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Jikalau tidak bisa, maka kita sadar bahwasanya kita senantiasa dipandang dan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. والتصوف الذي سماه النبي إحسانا هو إحسان وإتقان لكل ما يعمله الإنسان في هذه الحياة. Dan ihsan, maqamul ihsan atau ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tasawuf, intinya adalah kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan ihsan. لذلك كان كل من حضر من أهل العلم من مشارق الأرض ومغاربها يقررون أن التصوف أخلاق وشمائل وآداب، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. Oleh karena itu para ulama baik dari timur sampai barat, mereka menyimpulkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajak kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki teladan atau mencontoh daripada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengindahkan perangai kita, mengindahkan atau menjadikan akhlak kita menjadi baik. هذا التصوف الذي يرسخ في مجتمعاته الأمن والسلام. Dan ajaran tasawuf juga di dalamnya menjadikan kita mendapatkan keamanan dan juga keselamatan. والذي يجعل أهل الأرض تتعايش في سلام تام، وأعظم نماذج التعايش بين الأديان والمذاهب والطوائف هي دولة أندونيسيا التي تجتمع على اختلافات كثيرة على ود وحب واحترام. Dan kemudian ajaran tasawuf ini yang bisa menyatukan kita semua. Beliau menyampaikan di Indonesia ini banyak sekali madhab. Di Indonesia di sini juga ada berbagai macam agama, tapi semua di sini bisa tersatukan dalam keadaan rukun, saling mencintai, saling toleransi. Tak lain ini adalah suatu kebaikan. أندونيسيا حباها الله عز وجل بميزات، نسأل الله أن تبقى وأن يزيدها من هذه الخيرات. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita yang kita cintai ini dan ditambah kebaikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا دخل الإسلام في بعض البلدان بالفتوح والسيوف والحروب فإنه دخل بلادكم بالقلوب وبالإيمان وبالأخلاق. Jikalau ada yang kemudian masuknya Islam ke sebagian daripada negara-negara lain dengan peperangan, maka Islam masuk ke negara ini dengan hati yang suci, hati yang bersih. ليعلن كل أندونيسي أن الإسلام ينتشر بالأخلاق وبالإيمان لا بالسيف ولا بالإكراه. Dan ini mengajarkan kepada kita Islam menyebar luas bukan dengan pedang, akan tetapi Islam menyebar luas karena budi pekerti yang luhur. ولذلك بلدتكم أكبر بلدة على وجه الأرض ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oleh karena itu negara Anda, yaitu negara kita Indonesia ini adalah negara terbanyak penduduknya yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. بلدكم يضرب بها المثل في أخلاق أهلها وفي سكونهم وفي سكينتهم في كل أحوالهم. Negara kita juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain tentang akhlak budi pekerti dan juga tumainah, ketenangan, sakinah dan lain sebagainya. Alhamdulillah negara kita banyak dicontoh oleh negara-negara lainnya. وكل أجزائها معززة ومكرمة بمجالس التعليم والذكر لله ولرسوله. Dan kemudian di sini juga banyak sekali daripada majelis ilmu dan juga majelis zikir. فنسأل الله عز وجل أن يزيدها من هذه الخيرات. Semoga Allah menambah keberkahan dan kebaikan yang ada bersama dengan kita. وأن يزيد أهلها استقامة وخيرا ومحبة وذكرا. Dan semoga kita semua dan penduduk Indonesia ditambahkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan lebih baik untuk kita. وأن يطيل عمر سيدنا الحبيب محمد وعلمائها وصلحائها ودعاتها وأوليائها. Dan semoga Allah memanjangkan usia Al-Habib Muhammad Lutfi dan juga seluruh para alim ulama kita dipanjangkan dalam keadaan sehat wal afiyah. أن يجعل مجلسكم هذا وساعتكم هذا من أبرك المجالس والساعات. Dan semoga majelis kita pada saat ini dan waktu yang kita lalui pada saat ini menjadi waktu dan saat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
وأن لا يصرف الجمع من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. Dan semoga tidak keluar kita dari majelis ini kecuali kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. وبعيوب مستورة. Dan dengan dosa-dosa keburukan yang ditutup dan diampuni oleh Allah. وبحاجات مقضية. Dan semoga hajat-hajat kita pun diijabahi oleh Allah. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan. Ustaz Andi mana? Ustaz Andi, Ustaz Andi. Ustaz Andi. لا لا الحبيب يحضر، الحبيب يحضر. الحبيب يحضر. لحظة. Syekh Usama. Belum datang yang lain belum datang. Enggak, masih ada banyak. Masih ada banyak. Syekh Riyad. Fadhil. Ustaz Andi. Ustaz Andi. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الصبيحة المباركة من يوم الجمعة المبارك نحييكم جميعا ونقول لكم رضي الله عنكم جميعا. Setelah hamdalah dan salawat kepada Nabi, beliau mengatakan di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami memberikan penghormatan kepada para hadirin, para jamaah sekalian di majelis yang mulia ini, sekaligus mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada para jamaah sekalian. Ayyuhal ahbab, هناك من يشرف المقام وهناك من يتشرف به المقام. Beliau menjelaskan ada dua hal. Yang pertama, ada sesuatu yang membuat sebuah tempat itu menjadi mulia. Dan yang kedua, ada yang menjadi mulia karena sebuah tempat. هناك من يشرف الزمان وهناك من يتشرف به الزمان. Ada yang memuliakan waktu, ada yang dimuliakan oleh waktu. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام ما أجمل هذا، ما أجمل الصلاة على رسول الله. Alangkah indah salawat kepada Rasulullah. عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كان اسمها يثرب، فلما دخلها سميت بالمدينة المنورة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekkah menuju Madinah, kota Madinah itu nama awalnya adalah Yathrib. Tetapi begitu Rasulullah pindah ke kota Yathrib, namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang dicahayai, yang dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. المدينة عندما كانت يثرب لا يعرفها أحد، لما دفن فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صار الناس يأتون من كل مكان في العالم حتى يقف أحدهم أمام رسول الله للصلاة والسلام على رسول الله. Ketika kota Yathrib masih bernama Yathrib, nggak ada orang yang mengenal kota tersebut. Tetapi begitu Rasulullah wafat dan dimakamkan di sana, semua orang berbondong-bondong ingin datang ke kota Yathrib
ingin berdiri di hadapan kuburan Rasulullah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. نحن اليوم في إندونيسيا وفي مدينة بكالونغان. من يعرف هذه المدينة قبل الآن؟ لكن عندما كان يسكن فيها الحبيب محمد لطفي بن يحيى عرفها العالم كله. Siapa yang mengenal kota Pekalongan? Begitu di Pekalongan ada seorang tokoh yang bernama Maulana Al-Habib Lutfi, maka Pekalongan dikenal, tidak hanya di Indonesia, dikenal sampai penjuru dunia. لأن العالم العامل والولي الصالح إذا كان في مكان فرحت به الأرض قبل أن يفرح به الناس. Karena seorang ulama yang mau mengamalkan ilmunya, seorang wali yang soleh, ketika dia ada di sebuah tempat, maka tanah di tempat tersebut gembira kedatangan orang soleh tersebut sebelum orang yang ada di tempat itu merasakan kegembiraan terhadap orang tersebut. وقد ورد أن الأرض تفتخر على الأرض تقول لها يا أختاه هل وطئك ولي لله فإن كان كذلك فلها الفخار عليها. Jadi sesama tanah itu satu sama lain saling membanggakan diri. Tanah yang satu nanya sama tanah yang lain, sudahkah kamu diinjak oleh orang soleh? Satu sama lain saling membanggakan, kalau saya sudah diinjak oleh orang soleh. البارحة ختمنا المؤتمر الصوفي الرابع في بكالونغان، لكن كان المؤتمر ناجح من يومه الأول حينما رأيت ما رأيت. Tadi malam kita menutup seminar atau konferensi tentang tasawuf. Tetapi kesuksesan konferensi tasawuf ini bukan ketika penutupan. Justru kesuksesan seminar konferensi ini justru ketika kami datang pertama kali melihat apa yang kami lihat. رأينا في هذا البلد المبارك ما لم نره في بلاد كثيرة من بلاد العالم، عندما نرى رئيس جمهورية إندونيسيا يقف ويقول أن الحبيب محمد لطفي هو شيخي ومرشدي. Yang kami lihat di sini tidak pernah kami temukan di negara-negara yang lain. Bagaimana seorang presiden di tempat yang mulia ini mengatakan bahwa Maulana Habib Lutfi adalah guruku dan syekh saya. نعم. وأيضا قد خرق البروتوكول رئيس الجمهورية عندما وقف وأمسك بيد الحبيب محمد لطفي وأنزله من المنصة. Dan ini beliau Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo melakukan pelanggaran terhadap ketentuan protokol. Ketika apa? Ketika beliau turun dari panggung sambil menggandeng tangannya Maulana Habib Lutfi. فقلت الله الله ما أجمل العالم عندما يحترمه الأمير، فإذا اجتمع الأمير والعالم في طريق واحد سوف يكون النتيجة لهذا البلد ومن هذا المنطلق إلى كل العالم النجاح الباهر لهذا التصوف الذي ما رأينا مثله في بلادنا. Beliau mengatakan bahwa alangkah indah seorang ulama dan bergandengan dengan seorang umaro. Ulama dan umaro ketika bergandengan bersama, maka ini akan memberikan masa depan yang cerah dan baik bagi negeri kita, apalagi di negeri ini kemudian tertanamkan dan tersebarkan nilai-nilai tasawuf. أختم كلامي بدعاء للحبيب محمد لطفي. Beliau akan menutup sambutannya dengan doa untuk Maulana Habib Lutfi.
اللهم بارك لنا في عمره، اللهم بارك لنا في علمه، اللهم بارك لنا في مدده، اللهم بارك لنا في ذريته. اللهم يا رب العالمين اجعله قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمده بمدد من عندك وإعانة من عندك، وافتح عليه فتحا يليق بجودك وكرمك، وافتح على الحاضرين جميعا، أكرمهم جميعا، أعط كل واحد منهم سؤله فيما تحب وترضى يا كريم، بحق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبسر أسرار الفاتحة. فاتحة. Syekh Aziz, Syekh Usama. Natlub min Dr. Usama, Syekh Usama. Tafadhal. Ya. Ayo. Beliau ini Syekh Usamah Al-Azhari. Beliau adalah penasihat presiden di negara Mesir. Ulama yang sangat terkenal dalam menangkal kelompok-kelompok radikalisme. Saya lupa yang pertama tadi Syekh Riyad Bazo. Syekh Riyad Bazo dari Libanon. Beliau adalah salah seorang anggota atau salah seorang wakil ketua dalam Majelis Sufi Dunia, ulama besar di Libanon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyik wa habibika wa safiyyik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Thumma amma ba'd, falan utila al-kalam